Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Amma ba'du. Alhamdulillah, setelah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang tak henti-hentinya dilimpahkan kepada kita semua. Kita bersalawat atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang mana pada kesempatan ini kembali kita melanjutkan kajian tentang perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita bahas tentang dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara terang-terangan, di mana Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, "Anzir ashiratakal aqrabin, wahfidh lah janahak liman ittaba'aka minal mu'minin, fa'in asawka faqul inni bari'un mimma ta'malun." Berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Hendakkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Karena jika mereka mendurhakaimu, maka katakanlah, sesungguhnya inni bari'un mimma ta'malun, sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kalian kerjakan. Maka sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita melanjutkan pembahasan kita tentang musyawarah di kalangan kaum Quraisy untuk menghalangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau untuk menghalangi orang-orang yang datang berhaji dalam rangka mendengarkan dakwah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berdakwah secara terang-terangan, maka muncullah, tumbuhlah, berkembanglah perasaan benci dan sakit hati orang-orang Quraisy atas semua yang didakwahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan segala yang mereka lihat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu kekhawatiran makin menjadi-jadi menjelang musim haji, menjelang datangnya orang-orang ke Makkah. Maka saudara sekalian yang dimuliakan Allah SWT, berkumpullah beberapa orang dari mereka menghadap kepada Al-Walid bin Mughirah. Al-Walid bin Mughirah adalah orang yang dituakan dan ditokohkan di kalangan mereka. Al-Walid bin Mughirah berkata kepada mereka, "Wahai orang-orang Quraisy, yang musim haji benar-benar akan datang atau kian dekat, dan utusan orang-orang Arab akan datang kepada kalian di daerah ini. Mereka pasti akan mendengarkan tentang teman kalian itu, yakni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalian harus bersepakat dalam satu pendapat, tidak boleh ada perbedaan, sehingga sebagian kalian dengan yang lainnya saling mendustakan." Maka mereka pun berkata, "Engkaulah yang terlebih dahulu bicara dan berikan pendapatmu kepada kami, sehingga kami bisa mengikutinya." Maka Walid bin Mughirah mengatakan bahwa tidak, justru kalian bicaralah terlebih dahulu, biar aku yang mendengarkannya. Maka mereka mengatakan, "Kita katakan saja bahwa dia adalah seorang dukun, yakni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Orang-orang yang datang kepada Al-Walid bin Mughirah mengatakan bahwa kita katakan kepada orang-orang yang berdatangan itu bahwa Muhammad adalah dukun. Maka dia tidak pantas untuk disebut atau untuk didengarkan penjelasannya. Tetapi usulan itu, sebagian dari yang lain mengatakan bahwa dia tidak pantas disebut dukun. Kalau kita telah melihat
banyak dukun-dukun, sedang dia tidak punya amalan-amalan seperti dukun. Dan dia Muhammad SAW tidak punya mantra-mantra seperti yang digunakan oleh para dukun itu. Itu kata Al-Walid bin Mughirah. Kemudian kata mereka, kalau begitu kita sebut saja dia orang gila, Majnun. Muhammad adalah orang gila. Lalu kemudian Al-Walid mengatakan, dia tidak pantas disebut orang gila. Kita telah melihat dan tahu perbuatan perilaku orang gila itu. Sedang dia tidak suka mencekik. Muhammad SAW tidak suka bersikap linglung. Juga tidak pernah berbicara sendiri-sendiri. Lalu yang lainnya mengatakan lagi bahwa kalau begitu kita sebut saja dia sebagai penyair. Kita sebut saja dia sebagai seorang penyair. Maka Al-Walid mengatakan pula bahwa dia sungguhnya tidak pantas untuk disebut sebagai penyair. Karena sungguh kita kenal seluruh jenis-jenis syair yang ada di Jazirah Arab ini. Yang rajaz, yang hajaz, yang karid, yang makbud maupun yang mabsud. Sedangkan yang dibawanya itu bukan syair. Yang dibawa oleh Muhammad itu bukan syair. Maka yang lain mengatakan kalau begitu kita sebut dia sebagai penyihir. Kita sebut dia sebagai penyihir. Tetapi Al-Walid mengatakan lagi bahwa dia tidak pantas disebut sebagai seorang penyihir. Kita juga telah melihat banyak penyihir dan sihir-sihir mereka. Sedangkan dia tidak melakukan tiupan-tiupan, tidak mengikat-ikat sesuatu seperti penyihir. Maka mereka bingung. Lalu kemudian mereka mengatakan bahwa kalau begitu apa yang harus kita katakan kepadanya. Lalu Al-Walid pun mengatakan, demi Allah, perkataan dia benar-benar berisi dan ucapan-ucapan benar-benar indah. Pangkalnya adalah tandan yang bercabang dan cabangnya adalah buah-buah yang telah matang. Tidaklah kalian mengatakan sesuatu julukan tentang dia, yakni Nabi Muhammad SAW, yang dimaksud dari Al-Walid adalah Nabi Muhammad SAW, kecuali perkataan kalian itu tidak pas dan disandangkan kepadanya. Sebutan yang paling mirip untuknya bahwa hendaklah kalian katakan bahwa dia adalah penyihir dan ucapan-ucapan adalah sihir yang bisa memisahkan seseorang dengan ayahnya, yang bisa memisahkan seseorang dengan saudaranya, dengan istrinya, dan dengan keluarganya yang lainnya. Kemudian mereka bersepakat dan mereka pun bubar dengan membawa kesepakatan tersebut. Maka saudara sekalian yang dimuliakan Allah SWT, mulailah mereka duduk di jalan-jalan yang dilalui oleh orang-orang yang hendak menunaikan haji itu. Lalu kepada setiap orang yang ditemui, selalu mereka ingatkan dan ceritakan tentang Rasulullah Muhammad SAW, sehingga banyak orang yang mengetahui bahwa dia adalah seorang penyihir. Rasulullah SAW adalah seorang penyihir. Maka tibalah hari-hari saatnya masyarakat datang berhaji, orang-orang datang berhaji ke sana. Lalu keluarlah Nabi Muhammad SAW menuju perkumpulan orang-orang yang berhaji, tenda-tenda mereka, pemukiman-pemukiman mereka. Beliau mengajak mereka kepada Islam dan mengatakan kepada mereka, wahai sekalian, wahai manusia, katakanlah tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah. Qul la ilaha illallah, maka kalian akan selamat. Di saat itu juga beliau alaihissalatu wassalam selalu diingatkan oleh Abu Lahab yang mendustai dan memperdayai Rasulullah SAW. Ditanya oleh Abu Lahab. Kemudian ketika Rasulullah SAW mengatakan kepada orang-orang yang datang bahwa sembahlah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Abu Lahab mengatakan jangan, bahwa tidaklah ada sesembahan kepada selain sesuatu yang tidak dilihat. Dari Tuhan-Tuhan kita, Tuhan-Tuhan nenek moyang yang diwariskan kepada kita dahulu. Lalu ringkas kisah saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pulanglah orang-orang Arab dari menunaikan ibadah haji ke kampungnya masing-masing, dan mereka menjadi tahu
bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tentang apa yang diperlihatkan, yang diceritakan oleh orang-orang itu, oleh orang-orang Quraisy yang menginginkan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tersebar ke seluruh jazirah Arab. Dan tersebarlah pembicaraan-pembicaraan tentang kedustaan yang mereka lontarkan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke seluruh negeri-negeri Arab pada saat. Namun demikian, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak kehabisan akal, tidak mau menghentikan gerakan-gerakannya untuk menghalang-halangi Rasulullah SAW dalam dakwanya. Berbagai strategi musyrikin Quraisy dalam menghadapi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa selesai musim haji, kembalilah orang-orang Quraisy ke rumah-rumah mereka diliputi perasaan tenang. Seakan-akan mereka melihat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu yang buruk. Seakan-akan mereka melihat bahwa masalah yang timbul karena dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah sebuah masalah. Dan mereka orang-orang Quraisy seakan-akan menganggap bahwa apa yang mereka lakukan itu akan mengatasi masalah yang sedang mereka hadapi, yakni dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka berpikir dan bermusyawarah, kemudian mencari berbagai cara untuk menghadapi dakwah tersebut, untuk menghadapi dan menghentikan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak hal yang mereka lakukan. Di antaranya adalah melancarkan ejekan dan olok-olokan, menggencarkan tindakan-tindakan tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk merendahkan dan melemahkan mental Rasulullah SAW dan kaum muslimin yang lainnya, para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Orang-orang musyrik itu menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin sebagai penyihir dan orang yang terkena sihir. Mereka mengatakan bahwa anak Muhammad itu adalah seorang penyair yang gila, seorang dukun yang dirasuki setan, seorang penyihir yang pendusta, seorang pembohong yang mengada-ada, serta berbagai tuduhan dan celaan lainnya. Lalu apabila mereka melihat Rasulullah SAW datang, mereka memandang beliau dengan pandangan yang jengkel dan marah. Ini diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa iya kadul ladzina kafaru la yudlikunaka bi absarihim lamma sami'u dzikr wa yaquluna innahu lamajnun. Allah SWT, dan sesungguhnya orang-orang kafir itu benar-benar hampir menggelincirkan kamu ya Rasulullah dengan pandangan-pandangan mereka tatkala mereka mendengarkan wahyu, dan mereka berkata sesungguhnya ia, jadi Muhammad SAW adalah majnun. Wa yaquluna innahu lamajnun, dan mereka Muhammad itu adalah seorang gila. Jika melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka yakni orang-orang musyrik itu menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bahan ejekan, Hadzal ladzi yadhkuru alihatakum, kata Allah Subhanahu wa taala, apakah orang-orang ini yang menyebut-nyebut, yang mencela Tuhan-Tuhan kalian? Apabila mereka melihat orang-orang lemah dari kalangan sahabat, mereka mengatakan, telah datang kepada kalian raja-raja bumi. Haula'i man manallahu alaihim min bainina. Orang-orang semacam inikah di antara kita yang diberi anugerah oleh Allah? Begitu juga kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, sesungguhnya orang-orang yang berbuat dosa adalah mereka yang dahulu, yakni di dunia, menertawakan orang-orang yang beriman. Dan apabila orang-orang yang beriman lewat di hadapan mereka, mereka saling mengedip-ngedipkan mata. Dan apabila orang-orang yang berbuat dosa itu kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan perasaan gembira.
Dan apabila mereka melihat orang-orang mukmin, mereka mengatakan sesungguhnya inna haula'i ladallun, sesungguhnya mereka benar-benar orang yang sesat. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betapa diolok-olok ketika sedang menjalankan misi dakwah Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pesan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa perbuatan mereka itu akan berbalik menjadi bencana yang menimpa mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Walaqad istuhzi'a bi rusulin min qabl, fahaka bil ladzina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh beberapa rasul-rasul sebelum kamu telah dijadikan bahan ejekan, maka turunlah kepada mereka orang-orang yang mencemoohkan di antara mereka balasan-balasan dan ejekan-ejekan mereka. Maka pelajaran dari sini, Rasulullah SAW berdakwah adalah diolok-olok oleh orang-orang yang membenci Islam. Tentu ini sebagai ibrah mengisahkan kepada kita bahwa betapa orang-orang yang mendakwakan agama Allah Subhanahu wa taala itu akan senantiasa mendapatkan tentangan, hambatan, olok-olokan, ejek-ejekan dan seterusnya. Yang kedua yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy itu adalah tidak memberikan kesempatan kepada orang-orang untuk mendengarkan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka benar-benar berupaya untuk mematahkan dakwah Rasulullah, mengganggu untuk menciptakan kekacauan dan kegaduhan, serta mengusir manusia setiap kali melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersiap untuk melakukan dakwah, mengajak mereka kepada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alladzina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taglibun. Allah SWT menyampaikan kepada kita semua, orang-orang yang kafir berkata, janganlah kalian mendengarkan la tasma'u li hadzal Qur'an, janganlah kalian mendengarkan Al-Qur'an ini dengan sungguh-sungguh, dan buatlah gaduh padanya supaya kalian dapat mengalahkan mereka. Mereka, saudara-saudara sekalian memuliakan Allah Subhanahu wa taala, benar-benar melakukan itu semua dengan penuh kekerasan dan kekejaman, sampai kemudian turun surah Al-Qur'an yang memungkinkan bagi Nabi SAW untuk membaca di tempat-tempat yang perkumpulan mereka. Di antaranya misalnya adalah surah An-Najm. Dan itu terjadi pada bulan Ramadan, pada tahun kelima kenabian. Jika mendengar Rasulullah SAW tengah membacakan Al-Quran di dalam salatnya, dan kebanyakan apa yang Rasulullah SAW baca adalah ketika salat lail malam, mereka mencela Al-Quran, mereka mencela pula Allah SWT yang telah menurunkan Al-Quran, mencela orang-orang yang membawa, yakni Nabi Muhammad SAW, hingga Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan ayat Al-Isra, surah Al-Isra ayat ke-10. Allah SWT berfirman, "Wala tajhar bi salatika wa la tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila." Dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam salatmu, dan jangan pula merendahkannya, dan ambillah jalan tengah di antara keduanya itu. Maka pergilah An-Nadhr bin Al-Harith, yakni salah seorang dari musyrikin orang Quraisy, ke Hirah dan Syam. Dia belajar cerita-cerita rakyat kepada orang-orang Hirah dan Syam itu. Lalu mereka pun bercerita tentang raja dan pemimpin-pemimpin seperti Rustam dan Isfahandyar. Ketika telah kembali, maka mulailah An-Nadhr menggelar pertemuan dan majelis-majelis. Ia ceritakan berbagai kisah untuk memalingkan manusia dari dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika mereka mendengar ada majelis di sana telah duduk Rasulullah SAW untuk memberikan peringatan kepada mereka agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia langsung menggeser posisi beliau di dalam majelis itu, lalu berkata, dengan dasar apa perkataan Muhammad itu lebih baik dibanding dengan perkataanku, kata.
Ia juga menempuh cara yang lain. Dibelinya seorang budak wanita yang pandai menyanyi. Kemudian kepada siapapun yang mendengar tertarik dengan Islam, selalu diajaknya kepada budak penyanyi. Ia katakan, wahai budak wanita, berilah dia hidangan, berilah dia minuman, dan nyanyikanlah untuknya. Ini semua lebih baik dari apa yang didakwahkan oleh Muhammad. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Wa minan nasi ma yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah bighairi ilm wa yattakhidhaha huzwa ulaika lahum adzabun muhin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan perkataan-perkataan yang sia-sia untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu, dan menjadikan jalan Allah Subhanahu wa taala sebagai bahan ejekan. Mereka akan memperoleh, kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika lahum adzabun muhin. Mereka akan memperoleh azab yang sangat berat, yang sangat besar. Mereka akan memperoleh azab, memperoleh siksa yang menghinakan mereka. Yang lain yang dilakukan oleh kaum Quraisy adalah membangkitkan syubhat-syubhat dan memperbanyak tuduhan-tuduhan dusta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mereka terus meningkatkan intensitas tindakan dalam mengganggu dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka lakukannya dengan berbagai cara. Terkadang mengatakan bahwa Al-Quran adalah mimpi-mimpi yang kacau, mimpi-mimpi dusta dari Muhammad pada malam hari, lalu dibacanya pada siang hari. Terkadang mereka mengatakan bahwa Muhammad itu membuat Al-Quran dari pikirannya sendiri. Kadang pula mereka mengatakan, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, innama yu'allimuhu bashar, hanyalah Al-Quran itu diajarkan oleh seorang manusia kepada manusia saja. Mereka mengatakan begitu. Mereka mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah dari Muhammad yang kemudian diajarkan kepada manusia-manusia yang lain. Terkadang mereka mengatakan seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, bahwa in hadza illa ifkun iftarahu ma'anahu alaihi qaumun akharu. Dan terkadang juga mereka mengatakan seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, in hadza illa ifkun iftarahu fa'anahu alaihi qaumun akharu. Al-Qur'an ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diada-adakan oleh Muhammad, dan dia dibantah dan dia dibantu oleh satu kaum yang lain. Begitulah mereka, orang-orang Quraisy itu menggencarkan gerakan upaya untuk menghalangi dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau dalam dakwah ini kita menjumpai ada orang yang berusaha untuk menghalang-halangi dakwah dan perjuangan kita, maka itu sunnatullah. Itu telah terjadi pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pula terjadi para sahabat-sahabat Rasulullah. Itu terjadi pula pada para pendahulu kita, para salafus soleh, para ulama-ulama, dan sampai akan datang pada akhir zaman nanti, bahwa selalu akan ada orang-orang yang menghalang-halangi dakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Karena disitulah nilai perjuangan untuk menyampaikan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Maka tentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya kita senantiasa diberikan kekuatan, diberikan kesabaran, ketabahan untuk dapat melewati rintangan dan tantangan, halang-halangan terhadap dakwah yang kita emban, yang diamanahkan kepada kita ini. InsyaAllah akan kita lanjutkan perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala.
perjuangan kaum muslimin, yakni para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada masa itu ketika mereka memeluk agama Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.